Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memperdalam lagi syarah diskusi malam ini. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Prof. Jasruddin Daud, para senior, semua peserta halaqah yang berbahagia, kita banyak bersyukur pada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali mengikuti uraian tentang taubat yang dikaitkan dengan keberhasilan sukses hidup ini. Uraian Gus Wahid sudah sangat jelas, lalu dirinci lagi sistematis, disampaikan secara sistematis yang enak sekali untuk dipahami oleh Prof. Jasruddin Daud yang baru saja kita dengarkan. Saya mungkin menambah sedikit dari penjelasan Gus Wahid dan juga Prof. Jasruddin tadi, ialah tentang bagaimana sebetulnya tobat itu kita lakukan. Tobat itu seperti apa? Apakah cukup kita mengucapkan astagfirullah, lalu kemudian berusaha meninggalkan apa yang perbuatan kita yang kita anggap salah, gitu. Apa seperti itu? Nah, untuk ini saya menemukan ayat Al-Quran di surat An-Nisa ayat 64. Di sana dikatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullah tawwaban rahima. Kalau kita terjemahkan itu, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Dan sungguh sekiranya mereka mendalimi dirinya sendiri, datanglah kepadamu, kepada Muhammad, lalu memohon ampunlah kepada Allah. Dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Niscaya mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Saya menangkap dari ayat itu ternyata untuk tobat. Tobat itu kepada Allah. Tapi menurut ayat ini datang kepada Rasul. Datang kepada Rasul, ja'uka, datanglah kepada Muhammad, kepada Rasul, maka Allah akan mengampuni, dan Rasul pun juga akan memohonkan ampun kepada Allah. Maka akan niscaya mereka akan mendapati Allah, Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Jadi ayat ini saya perhatikan betul, ternyata untuk tobat itu adalah tobat kepada Allah, tapi datanglah kepada Rasul. Ini yang barangkali perlu mendapatkan perhatian. Ternyata antara Allah dan Rasul itu tidak bisa dipisah-pisah. Tatkala ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tatkala kita nyebut Allah, kita nyebut Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Di Quran itu bertebaran. Tatkala disebut Allah selalu diikuti oleh Rasul. Maka saya lalu merenungkan, mengapa kok harus mengikutkan Rasul ini dalam soal tobat ini? Datanglah kepada Rasul, bertobatlah kepada Allah. Allah akan menerima tobat
Dan Rasul pun juga akan memohonkan. Nah ini barangkali bisa kita lihat bahwa kedudukan Rasul. Kalau kita bicara agama ini kan lebih kepada konsentrasi kepada urusan ruhani sebetulnya. Urusan ruhani, karena itu agamawan disebut ruhaniawan. Nabinya Muhammad sudah wafat. Tapi sebagai Rasul, Muhammad sebagai Rasul tidak pernah akan wafat. Sama dengan kita, nanti tubuh kita ini wafat, meninggal atau mati, tapi ruhani kita ini yang tidak akan mati. Karena itulah maka juga dikatakan di ayat yang lain mengatakan inna arsalnaka syahidan, bahwa aku mengutus engkau ya Muhammad sebagai saksi. Nah, kalau itu sebagai saksi, maka akan menjadi sangat sedikit ya, atau singkat kalau kesaksian Muhammad itu ketika Muhammad masih hidup. Lalu kemudian ketika wafat tubuhnya sudah selesai, ternyata kan tidak jadinya itu. Muhammad secara ruhaniyah tidak akan tidak akan wafat. Ruhaninya tidak akan wafat. Maka ketika kita disuruh untuk datang kepada Rasul, memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun juga akan memohonkan ampun, maka kita barangkali akan menjadi jelas kalau kita merenungkan tugas-tugas daripada Rasul itu. Ya, di surat Al-Jum'ah ayat 2 mengatakan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi. Bahwa Allah membangkitkan seorang rasul dalam yang ummiyin itu. Maka tugasnya adalah yatlu alaihim ayatihi, ya membacakan ayat-ayat yang ada pada diri kita ini. Dan dengan dia tahu bahwa sebetulnya apa yang disebut ayat-ayat itu. Yatlu alaihim ayatihi. Kalau saya tidak salah, saya pernah diajari guru saya ini ada 7 ayat sebetulnya yang ada pada diri, yang dalam pada mikrokosmos itu. Bahwa kita ini harus kuat. Kekuatan itu ada pada apa? Kekuatan kita itu ada pada otak, pada tulang, dan juga pada urat. Ayat yang pertama. Dan itu harus ditumbuh kembangkan. Pendidikan Islam harus menjadikan diri kita ini kuat. Agar kuat maka otaknya harus kuat, tulangnya harus kuat, uratnya juga harus, otot-otot harus juga kuat. Lentur. Yang kedua itu adalah daging. Daging itu yang membalut tulang, membalut otak itu juga harus kokoh kan. Karena itu di situ juga harus dilatih, dididik, apalagi juga diberikan asupan yang baik dan halal. Halalan thayyibani. Itulah lalu kalau itu kita bina akan menumbuhkan semangat, menumbuhkan asa, memberikan cita-cita, menumbuhkan cita-cita yang tinggi, harapan untuk hidup panjang, dunia dan akhirat. Itulah keinginan. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah hati. Hati itu di sana bersarang ilmu. Ilmu itu ada di hati. Ilmu itu di hati. Lalu berpikir. Ilmu di hati, lalu berpikir dengan menggunakan otak. Maka yang berpikir itu sebetulnya yang ada di dalam hati itu menggunakan alat yang namanya otak. Sama dengan kita itu mendengarkan, yang mendengarkan itu adalah yang ada di dalam dada, menggunakan alat yang namanya telinga. Nah, lalu kemudian ada kekuatan hidup, ialah jantung. Lalu pendengaran. Lalu kemudian penglihatan dan lisan untuk menyampaikan ide-ide, ialah mulut ini. 7 hal ini. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Mensucikan. Nah, disitulah lalu kemudian ada yang 7 ayat ini dibina, dirawat secara baik, yang dilakukan oleh utusannya ialah Rasul itu tadi. Lalu kemudian wayuzakihim, hatinya menjadi bagus itu. Kalau orang hatinya lalu menjadi bersih, menjadi suci karena taubat tadi gitu kan. Lalu kemudian wayu'allimuhumul kitab wal hikmah.
Diajarilah kitab dan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ilmu-ilmu yang dipelajari. Saya pernah mendapatkan pengetahuan hikmah itu adalah tahu, pengetahuan tentang dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak tahu diri. Orang tahu jagat raya ini, tapi tentang dirinya tidak paham. Maka hikmah itu adalah pengetahuan tentang dirinya sendiri. Pengetahuan tentang Tuhan, tentang Rasul, pengetahuan tentang Allah. Lalu ada lagi adalah pengetahuan dari mana kita berasal dan dari mana kita nanti, kemana kita kembali. Dari mana kita berasal, kemana kita kembali. Tentu yang dimaksud itu adalah ruh kita ini dari mana. Tapi lalu ruh kita ini nanti ketika pulang itu kemana? Maka tatkala kita menjadi tahu tentang diri, tahu tentang Rasul, tahu tentang Allah, tahu tentang dari mana dan kemana kita kembali. Yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu kan kembali. Kita seringkali jawabnya ya kepada Allah. Tapi Allah itu di mana itu? Nah, di sini ini diajarin yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, diajari tentang wal hikmah ini. Inilah apa namanya dikatakan bahwa datanglah kepada Muhammad karena ketika datang kepada Muhammad sebagai rasul maka lalu dia menjadi tahu dirinya sendiri, lalu kemudian tadi yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, disucikan hatinya, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nah, kiranya orang yang memahami keempat tugas-tugas kerasulan inilah maka menjadi manusia baru setelah tobat dan akhirnya tentu akan menjadi sukses, dan sukses ini bukan saja sukses di dunia tetapi adalah sukses di dunia dan juga sekaligus di akhirat. Sekaligus di akhirat karena tobat itu. Karena itu memang kalau tobat kita maknai datanglah kepada Rasul, artinya agar diajari ayat-ayatnya, lalu kemudian disucikan, diajari tentang kitab dan juga hikmah, maka akan menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru yang lalu dia mengikuti, tidak saja menyatakan diri, beriman, beragama Islam, tapi juga sekaligus mengikut orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia itu adalah Rasulullah. Dan di surat Al-Anfal ayat 33 itu dikatakan bahwa manakala kita ini selalu bersama Rasulullah, dalam bahasa gampangnya itu bersolawat. Tapi kalau arti hakikat saya kira selain sholawat dengan lisan, lalu juga selalu ingat pada Rasul, mengikuti sifat-sifat Muhammad, ialah sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka Allah tidak akan menghadap kepada mereka itu. Jadi dari sini maka memang pengertian tobat itu menjadi sangat penting. Dan sedikit tambahan saya, Gus Wahid, saya baca di surat An-Nisa 64 itu adalah bagaimana caranya kita bertobat. Ternyata ada petunjuk yang sangat jelas seperti ini. Saya kira itu Gus Wahid. Terima kasih. Mohon maaf manakala di sana sini ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.